Ya, shalom saudara sekalian. Sebentar lagi kita akan merayakan Pentakosta. Itu adalah janji daripada Allah di Perjanjian Lama, di mana Dia akan mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi orang percaya. Lalu dalam kitab Kisah Para Rasul, para murid kemudian berkumpul di sana dan Roh Kudus dicurahkan bagi mereka dan untuk semua orang percaya yang hadir pada waktu itu di Yerusalem. Nah, saudara, saya akan mengaitkan peristiwa Pentakosta ini. Jadi Pentakosta ini kan bicara tentang pencurahan Roh Kudus, ya, bicara tentang Roh Kudus. Dan ada satu hal yang menarik, pernyataan yang sudah lama sebetulnya dan terus diulang-ulang oleh para polemikus Muslims, di mana mereka mengutip teks di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26 yang mencatat tentang penghibur, yaitu Roh Kudus, yang kemudian mereka kaitkan itu dengan Muhammad. Ya, mari kita melihat teksnya, ya. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi ayat ini digunakan oleh beberapa polemikus Muslims untuk menyatakan bahwa ayat ini bicara tentang Muhammad dan Muhammad ternyata dinubuatkan melalui teks ini. Jadi mereka menyoroti kata penghibur di sana dan mereka mengatakan bahwa penghibur itu adalah Muhammad itu sendiri. Nah, ada beberapa polemikus Muslim yang mempersoalkan hal ini, misalnya ada Kainama, lalu kemudian Menachem Ali, ya, dan sebagainya, yang juga menggunakan ayat yang sebetulnya bicara tentang Roh Kudus, tapi mereka mengarahkan itu kepada Muhammad. Nah, seorang yang bernama Jalan Avraham, dia adalah teman saya di Facebook. Kami sudah bertemu beberapa tahun yang lampau, sudah lama sekali, dan kami seringkali terlibat diskusi Kristen Islam. Tetapi sekarang kami sudah vakum dan tidak lagi berdebat tentang topik-topik di dalam kekristenan. Dan Jalan Avraham ini adalah teman saya di Facebook dan dia mengatakan begini. Penghibur dalam Injil Arami itu tertulis sebagai Ahmad. Jadi di dalam sebuah dokumen dia mengatakan bahwa penghibur itu dicatat sebagai Ahmad. Dan itu menuju kepada Ahmad, yaitu Muhammad. Dia menggunakan dasar teks mana? Ya, teks tadi itu. Itu di dalam Yohanes 14 ayat 26. Jadi berdasarkan ayat ini, mereka, Jalan Avraham dan sebagainya itu mengatakan bahwa ayat ini bicara tentang Muhammad yang diramalkan atau dinubuatkan oleh Alkitab dan kemudian akan muncul pada abad yang ke-7 di mana Muhammad lahir di sana dan tergenapi ayat itu. Oke. Saya akan menjawab hal ini, ya. Ini sebetulnya hal yang sudah basi, yang sudah lama sekali, dan sekali lagi terus diulang-ulang seakan-akan itu belum dijawab, padahal sudah sering sekali dijawab oleh para orang Kristen. Jawaban saya begini, ada 4 hal yang kita dapati melalui teks tersebut. Saudara baca lagi ayat itu, ya, saudara lihat lagi ayat itu. Yang pertama, adanya kata penghibur di sana. Penghibur ini dalam kata Yunani itu disebut sebagai parakletos, yaitu penghibur. Di dalam terjemahan sederhana Indonesia, dia mencatat bahwa kata penghibur itu atau kata parakletos itu diterjemahkan sebagai penolong. Jadi parakletos itu sebetulnya adalah penolong atau lain menerjemahkan sebagai penghibur. Yang kedua, penghibur atau penolong itu adalah Roh Kudus. Ayatnya kan ngomong demikian, ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus, berarti penghibur ini adalah Roh Kudus. Yang ketiga, Roh Kudus itu diutus oleh Bapa dalam nama Yesus. Ayatnya mengatakan demikian. Kemudian yang keempat, ayatnya juga mengatakan bahwa itu akan mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan akan segala yang telah dikatakan oleh Yesus. Jadi, kalau kita mau melihat teks ini, Yohanes 14 ayat 26, dia bicara tentang 4 hal tersebut, ya. Dan saya tidak habis berpikir bagaimana jalan berpikirnya daripada Jalan Avraham ini, termasuk sekutu-sekutunya itu, yang mengatakan bahwa
ayat ini bicara tentang Muhammad. Bagaimana caranya ini bicara tentang Muhammad? Ya? Bagaimana ceritanya ini bicara tentang Muhammad? Padahal ayat ini begitu jelas mengatakan bahwa sang penghibur atau penolong itu adalah Roh Kudus, yaitu Roh Kudus. Bagaimana mungkin ini dipelesetkan menjadi Ahmad atau Muhammad? Roh Kudus adalah pribadi yang kudus. Apakah Muhammad memenuhi syarat itu? Dan itu diutus oleh Bapa, ya, oleh Allah di dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudus juga berfungsi sebagai apa? Dikatakan tadi itu mengajar dan mengingatkan segala yang diajarkan atau yang dikatakan oleh Yesus. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Banyak sekali. Misalnya Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu Yesus juga pernah berkata dalam Yohanes 14:6, ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini adalah perkataan-perkataan Yesus. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah Muhammad memenuhi semua kriteria itu? Dapatkah itu terpenuhi dalam seorang yang bernama Muhammad? Tentu saja tidak. Mengapa? Karena Muhammad bukan penolong. Penolong yang dimasukkan ini penolong dalam hal apa? Konteks menyatakan bahwa dia akan menolong untuk mengajarkan, mengingatkan segala yang diajarkan oleh Yesus. Muhammad tidak mungkin melakukan hal tersebut. Mana mau Muhammad mengajar dan mengingatkan perkataan Yesus bahwa dia adalah juru selamat, satu-satunya juru selamat, jalan kepada Bapa, kepada surga, dan mereka yang percaya kepada dia akan diberi surga. Muhammad mau mengingatkan hal itu? Ya tentu saja tidak mungkin. Lawang Muhammad menolak Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat. Ya kan? Muhammad juga bukan Roh Kudus. Roh Kudus ini adalah roh, bukan sesuatu yang memiliki fisik, jasmani. Dia adalah roh yang kudus. Nah, ini tidak mungkin terpenuhi oleh Muhammad, karena Muhammad itu bukan roh, bukan juga makhluk yang kudus. Karena Quran sendiri mencatat bahwa yang kudus, yang suci hanya satu, yaitu Isa Al-Masih. Dan Muhammad tidak memenuhi kriteria tersebut. Dia adalah manusia jasmani, bukan suatu roh. Ya kan? Lalu dia tidak diutus dalam nama Yesus Kristus. Yesus tidak pernah mengutus Muhammad. Di mana ceritanya Yesus mengutus Muhammad? Tidak pernah. Alkitab hanya mencatat Yesus mengutus Roh Kudus, dan tidak pernah Yesus mengutus Muhammad. Mengapa? Karena Muhammad belum lahir pada waktu itu. Dia nanti muncul di berabad-abad kemudian baru muncul. Ya, Yesus sudah naik ke surga dan Muhammad belum ada di sana. Jadi Muhammad tidak pernah diutus oleh Yesus. Jadi mereka hanya mau mengambil kata-kata tertentu, kalimat tertentu yang cocok dengan mereka, tapi kemudian mereka mengabaikan ayat kata-kata yang lain di dalam ayat yang sama. Jadi mentang-mentang bahwa mereka meyakini Roh Kudus itu adalah Muhammad yang dinubuatkan nanti akan muncul di beberapa abad kemudian, tapi kemudian mereka menolak kata-kata lain yang tercatat setelah kata yang mereka yakini itu. Ada 4 hal tadi yang saya sudah katakan, ya. Mereka tolak itu semua, dan mereka hanya mau mengambil satu kata atau kalimat yang mereka yakini. Ya. Ini letak ketidakkonsistenan mereka. Nah, mengapa mereka tidak konsisten? Karena mereka mengatakan bahwa Alkitab itu adalah palsu, katanya. Alkitab itu sudah palsu. Dan kalau Alkitab memang adalah palsu, lalu mengapa kalian menggunakan Yohanes 14 ayat 26 untuk mendukung Muhammad? Kalau Alkitab palsu, ya sudah, tinggalkan saja Alkitab dan jangan pakai Alkitab untuk mencari-cari dukungan. Ya sudah, tinggalkan saja Alkitab. Tapi mengapa kalian menggunakan itu? Dan anehnya lagi, lucunya lagi, menggunakan hanya beberapa kalimat, beberapa teks yang cocok dengan pemahaman kalian, tapi membuang hal-hal yang lain. Nah, sekali lagi ini menunjukkan ketidakkonsistenan. Kalau mau percaya Alkitab adalah palsu, buang semuanya. Kalau percaya Alkitab firman Tuhan, pakai semuanya. Jangan hanya mengambil sebagian saja. Nah, berikutnya, siapakah penolong atau Roh Kudus itu? Tadi konteks sudah saya jelaskan, ya. Sekarang kita akan melangkah lebih jauh lagi. Ya, penolong itu siapa? Roh Kudus itu siapa? Alkitab mengajarkan apa? Ada 4 hal yang diajarkan oleh Alkitab. Pertama, Roh Kudus itu adalah satu pribadi dari Allah Tritunggal. Salah satu pribadi dari Allah Tritunggal. Matius 28 ayat 19, ya kan?
Saudara bisa melihat di sana. Nah, pertanyaannya, apakah Muhammad adalah salah satu pribadi Allah? Tentu saja Muslim menolak hal ini, karena Muhammad bukan termasuk dalam bagian Allah Tritunggal. Yang kedua, Roh Kudus itu adalah Allah. Kisah 5 ayat 3-4 mencatat bahwa di sana dinyatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Pertanyaannya, Muhammad adalah Allah? Tidak mungkin, bukan? Muhammad hanyalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, diciptakan oleh Yesus. Jadi dia bukan Allah dan dia tidak bisa memenuhi kriteria sebagai Roh Kudus. Ketiga, orang yang mendengarkan Injil atau kabar baik yang berisi keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus dan yang percaya itu akan dimeteraikan. Menurut Alkitab, dalam Efesus pasal 1 ayat 13, dia akan dimeteraikan atau dia akan menerima Roh Kudus. Dan di sini Roh Kudus itu menjaga orang-orang yang percaya kepada Yesus itu agar keselamatannya tidak hilang. Jadi pemeteraian itu berfungsi untuk menjaga keselamatan supaya tidak bisa hilang. Kenapa? Karena kita adalah milik daripada Allah. Ketika kita dimeteraikan, kita menjadi milik Allah dan keselamatan itu tidak akan pernah bisa hilang. Pertanyaannya adalah, apakah orang yang beriman kepada Yesus sebagai Tuhan akan menerima Muhammad, akan dimeteraikan oleh Muhammad? Aneh bukan? Karena lawang Muhammad tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Ya kan? Ya tidak mungkin ketika kita orang Kristen percaya Yesus adalah Tuhan, maka kita akan dipenuhi oleh Muhammad atau dimeteraikan oleh Muhammad. Tidak bisa. Karena Muhammad dan para politikus Muslim menolak Yesus adalah Tuhan. Yang keempat, Roh Kudus atau Roh kebenaran itu merupakan penolong. Ya, tadi kan ayatnya mengatakan, dia adalah parakletos, penolong, penghibur, yang akan menyertai orang percaya sampai selama-lamanya dan diam atau tinggal di dalam diri orang percaya. Yohanes 14 ayat 16-17. Nah, jikalau penolong atau penghibur itu adalah Muhammad, adalah suatu hal yang aneh bin ajaib bahwa dia itu bisa tinggal di dalam manusia yang percaya kepada dia. Apakah Muhammad bisa tinggal dalam setiap orang yang percaya kepada Yesus? Orang yang percaya pada Yesus ada berapa? Ada banyak sekali, jutaan, ratusan juta, mungkin miliaran kalau di seluruh dunia. Nah, apakah seorang Muhammad yang adalah hanya seorang manusia saja itu bisa tinggal diam di dalam 1 miliar orang Kristen misalnya? Bisa tidak? Ya tidak bisa, karena dia manusia. Dia bukan Allah dan dia tidak maha kuasa untuk bisa mengerjakan hal itu. Ya. Nah, kemudian dia akan menyertai manusia selama-lamanya menurut teksnya. Apakah bisa Muhammad menyertai? Tidak bisa. Ya kan? Kenapa? Karena Muhammad itu tidak maha hadir, karena dia bukan Allah. Dia hanya makhluk ciptaan Allah. Jadi, keempat hal ini yang merupakan penggambaran daripada Roh Kudus itu tidak sama sekali terpenuhi dalam Muhammad. Tidak memungkinkan itu merujuk kepada seorang yang bernama Muhammad. Nah, si jalan Avraham itu kan tadi berkata bahwa penghibur dalam Injil Arami itu tertulis sebagai Ahamot. Ya, itu menunjuk pada Ahmad yang mengatakan ya. Jadi kata-kata itu mirip dengan Ahmad, lalu dia mengatakan Ahamot itu adalah Ahmad dan itu adalah Muhammad. Nah, atas pernyataan daripada jalan Avraham ini, saudara tidak perlu buru-buru membuka Injil yang ditulis dalam bahasa Aramaik, lalu saudara mencari Yohanes 14 ayat 26. Apakah itu memang kata penolong atau penghibur di sana dari kata Aramaik itu Ahmot? Tidak perlu capek-capek kita cari itu. Kita tidak perlu mengikuti gaya permainan para polemikus Muslim yang suka lari ke sana kemari, yang red herring ya. Lari ke sana, mereka suka lari maraton ya. Kita bicara tentang A, lalu mereka simpangkan itu ke B. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena Injil Yohanes itu adalah kitab perjanjian baru yang bahasa aslinya itu adalah Yunani dan bukan Aramaik. Jadi ngapain kita mau capek-capek cari terjemahan Aramaik? Kita langsung saja kepada teks Yunaninya, bukan yang adalah merupakan bahasa asli perjanjian baru. Bahasa asli daripada Injil Yohanes. Jadi kita tidak usah mengikuti gayanya si jalan Avraham ini ya. Tidak perlu kita capek-capek mencari Injil Aramaik. Nah, mereka itu adalah alasan yang sebetulnya dicari-cari oleh jalan Avraham. Karena apa? Karena mereka sudah tidak punya argumentasi yang lain. Ya, demi mendukung kenabian nabi mereka, lalu mereka mencari alasan-alasan yang tidak masuk akal ya.
Apalagi mengatakan bahwa kata Aramaik Hamot di sana itu adalah Ahmad, menunjuk pada Muhammad ya. Ini kacau sekali si Jalan Afram ini. Nah, lalu sekarang ada seorang ustadz yang bernama Kainama dalam sebuah video yang sudah bisa nonton di sini. Roh kebenaran itu dalam bahasa Yunani yang bahasa aslinya Bible itu, bahasa aslinya kitab Yohanes itu disebut pneuma, pneuma. Kalau Roh Kudus, pneuma hagion. Nah, jadi Jalan Afram mesti dengar baik-baik ini. Menurut Kainama, Roh Kudus itu disebut sebagai pneuma hagion. Nah, untuk hal ini saya menjawab begini. Yang pertama, Jalan Afram ini harus belajar dari Kainama. Kainama ini terlihat lebih bagus ketimbang Jalan Abraham. Kenapa? Karena dia mengatakan bahwa bahasa asli Perjanjian Baru atau Injil Yohanes itu adalah Yunani. Dengar baik-baik itu Jalan Afram ya. Jadi Kainama mengatakan bahasa asli PB itu adalah Yunani. Ya. Kalau Yunani, lalu ngapain Jalan Afram lari kepada Aramaik? Ngapain lari ke Aramaik? Saya tahu karena Anda ingin mencari kata yang mirip dengan Muhammad, yang mirip dengan Ahmad, lalu itu dijadikan argumentasi seakan-akan Injil Yohanes mendukung nubuatan untuk Muhammad. Lagi-lagi itu ngaco, bukan? Ingat ya, Kainama mengatakan PB itu adalah bahasa Yunani aslinya. Jadi Anda harus mengikuti Kainama, karena dalam titik ini Kainama lebih pintar daripada Anda, Jalan Afram. Yang kedua, Kainama berkata bahwa Roh Kudus dalam bahasa asli disebut pneuma hagion, bukan? Tadi ya. Dan itu adalah Roh Kudus. Ya. Dan di sini Kainama pintar lagi, dia bagus. Karena itu pneuma hagion itu adalah Roh Kudus. Kalau begitu itu bukan Muhammad dong kalau begitu, ya kan? Dan kalau kita melihat di dalam teks yang diangkat oleh Jalan Afram tadi, Yohanes 14:26, kata Yunani yang digunakan di sana sama seperti yang dikatakan oleh Kainama. Ya, penolong atau penghibur dalam teks tersebut, Yohanes 14 ayat 26 ya, Yohanes 14:26 itu menunjuk kepada Roh Kudus, dan di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya itu adalah pneumato-hagion. Jadi Kainama benar dalam ini. Ya, tumben Kainama ini pintar di sini ya. Jadi silakan Jalan Afram belajar kepada Kainama, karena Kainama mengakui bahwa pneumato-hagion itu adalah Roh Kudus dan bukan Muhammad. Muhammad tidak disebut sebagai pneumato-hagion karena Muhammad bukan pneuma. Dia bukan suatu roh. Dia adalah makhluk jasmani, fisik. Ya, dia bukan pneumato-hagion, yang kudus. Kenapa? Karena yang kudus Al-Quran sendiri mengatakan hanyalah Isa Al-Masih, dan Muhammad bukanlah yang kudus itu sendiri. Jadi tidak sama sekali terpenuhi di dalam seorang yang bernama Muhammad. Ya. Nah, saudara mesti hati-hati dengan orang-orang seperti ini ya, para politikus Muslim ya, seperti Jalan Afram, termasuk Kainama, Menachem Ali dan sebagainya. Ya. Mereka itu sangat lihai bermain kata-kata untuk menggiring para penonton, pembaca kepada sebuah opini yang sebetulnya kosong melompong. Ya kan? Dia pikir orang Kristen begitu gampang untuk ditipu. Yang mentang-mentang misalnya ada dokumen yang mencatat kata penolong atau penghibur dalam Yohanes 14 itu adalah Ahamot, misalnya dalam bahasa Aramaik. Saya belum cek ke Aramaik, saya tidak perlu mencek ke sana. Misalnya saja itu mencatat hal yang benar, itu tercatat Ahamot. Lalu si Jalan Afram kemudian melompat pada kesimpulan karena itu Ahamot itu mirip dengan kata Ahmad, ya, yang adalah Muhammad, maka dia menyimpulkan bahwa itu bicara tentang Muhammad. Nah, ini sebuah lompatan kesimpulan yang hanya didasari pada kemiripan sebuah kata, kemiripan bunyi sebuah kata. Nah, ini ngawur luar biasa, tidak karu-karuan. Sama saja seperti si Menachem Ali, yang waktu dia membahas Yesus disalib telanjang, lalu dia mengambil teks Yunani Kitona itu, lalu dia plesetkan atau dia kaitkan, dia mirip-miripkan dengan kata khitan. Ya, ini sekali lagi sebuah cara-cara yang sama sekali tidak ilmiah, tidak akademik, yang hanya mendasari pada sebuah kata yang mirip, mentang-mentang tulisannya mirip, bunyinya mirip,
lalu mereka menyimpulkan itu menunjuk kepada Muhammad. Nah, ini sekali lagi sebuah cara-cara yang tidak ilmiah, ya. Kesimpulannya, saya sudah menjawab tadi ya. Sekarang kesimpulannya apa dari seluruh ini? Yang pertama, Yohanes 14 ayat 26 itu bukan teks yang mendukung posisi para polygamous Muslims yang bermimpi bahwa itu bicara tentang Muhammad. Itu adalah mimpi di siang bolong. Tidak ada satupun ayat dalam Alkitab yang menubuatkan datangnya Muhammad. Kita hanya menemukan Yesus Kristus yang dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama, kemudian itu digenapi dalam Perjanjian Baru secara tepat. Oke? Yang kedua, Roh Kudus itu bukanlah Muhammad. Ya. Segala upaya untuk mengais-ngais teks suci Alkitab untuk mendukung kenabian Muhammad itu sebetulnya adalah bukti bahwa para polygamous Muslim itu tidak pede, tidak percaya diri, ya, karena mereka tidak pede dengan kitab mereka sendiri yang mencatat hal tersebut, sehingga harus mencari dukungan kitab-kitab yang lain. Kalau Anda percaya kepada kitab Anda, dalam hal ini Quran atau hadis, maka silakan saudara pegang teguh itu, dan buat apa mencari dukungan kitab-kitab lain? Ya kan? Apalagi yang saudara cari dukungan itu tidak mencatat demikian. Saudara hanya melakukan segala macam akrobatik tafsir terhadap teks tersebut yang sebetulnya tidak bicarakan hal itu. Ya kan? Yang ketiga, teks yang diangkat oleh Jalan Abraham dan lain-lain itu adalah ayat yang bicara tentang Roh Kudus, ya, bukan bicara tentang Muhammad. Dan Roh Kudus itu digambarkan sebagai Allah yang akan menghibur, menolong, memimpin orang percaya, menyertai orang Kristen, termasuk memeteraikannya sehingga keselamatannya itu tidak bisa hilang. Dan bagi siapa saja yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Anda tidak memiliki Roh Kudus itu sendiri yang menjamin keselamatan itu. Ini konteks pembacaan tentang Roh Kudus di dalam teks yang diangkat tadi, Yohanes 14, dan di dalam teks-teks yang lain. Jadi kalau kita bicara Roh Kudus itulah, yang demikian itulah yang dicatat oleh Alkitab. Nah, kalau saudara tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau tidak akan pernah memiliki Roh Kudus. Ya kan? Ayatnya jelas, Efesus pasal bagian awal tadi itu jelas mengatakan bahwa kita dimeteraikan Roh Kudus, penuh Roh Kudus ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan? Nah, kalau saudara tidak memiliki tidak mau percaya Yesus, maka saudara tidak memiliki Roh Kudus yang sebetulnya akan menjamin keselamatan itu. Jadi kalau Anda sudah memiliki Muhammad, silahkan Anda miliki itu, dan itu adalah hak Anda. Saya tidak akan melarang hal tersebut. Tetapi itu sebenarnya tidak cukup untuk membawa Anda kepada surga, kecuali Anda memiliki Roh Kudus. Jadi saudara mau pilih yang mana? Muhammad atau Roh Kudus? Pilihan ada di tangan Anda masing-masing.